Jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang patut menerima sembah dan puji. Engkaulah yang mulia dan kudus, kepunyaan-Mu lah alam semesta dan isinya. Kau ciptakan hari baru untuk kami beribadah. Beri kepada kami hati yang siap memberi hormat dan kasih kami kepadamu, ya Allah, yang sungguh teramat baik. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhan Allah. Dia yang menjadikan dunia, dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Umat Tuhan, kebaktian ini boleh terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kudus dan penuh kuasa dan penuh kasih. Amin, 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 amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah adalah tema kita minggu ini. Terasa seperti begitu luar biasa dan spektakuler. Sebenarnya menghadirkan tanda kerajaan Allah dapat dilakukan dalam hal-hal sederhana dari hidup keseharian kita. Tak kala kita memberi senyuman yang tulus kepada orang-orang yang kita jumpai, membuat orang lain merasa sukacita. Itulah tanda kerajaan Allah hadir di dalam diri kita. Saat kita berempati dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian, ketika kita memeluk orang-orang yang merasa susah dengan doa-doa kita menyapa mereka yang sendirian, yang sakit dan kesepian. Ini juga merupakan tanda kerajaan Allah di dalam diri kita. Yesus telah memberi contoh kepada kita. Dia mengasihi kita semua tanpa memandang siapa kita. Yang berduka, yang sedih, sakit, kesepian, atau yang berbahagia, Yesus hadir bersama mereka. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami datang dengan rasa sesal dan malu karena dosa-dosa kami. Ketika kami menggerutu, marah, dan kesal. Saat kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Tak kala kami tidak menjadi terang kasih Tuhan. Kami melukai hati sesama kami, sehingga hati Tuhan juga terluka karena perbuatan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, bersihkanlah dan perbarilah hati kami, sehingga cinta Tuhan terpancar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.
If I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Saudara umat Tuhan, tiada kasih sebesar kasih Allah kepada kita. Dia sudah menunjukkannya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia selalu menanti dan menunggu kita untuk selalu bersedia mengampuni kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kasih Kristus telah mengampunimu. Kasih Kristus juga telah mengampunimu. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. The chimes of time ring out the news, and night is through. Someone slipped and fell. Was there someone you may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no sin
arms wide open, help pardon you. It is no secret what God can do. There is no night for in His light. You'll never walk alone. Always feel at home wherever you may go. There is no power can conquer you while God is in your side. Take Him and His promise, don't run away and hide. There is no secret what God can do. What He done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. Silakan duduk umat Tuhan. Kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh bersama membaca, mendengarkan, lalu kemudian boleh menghidupi firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap tuntunan, pertolongan, dan pemeliharaan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini bahwa di dalam tuntunan dan pemeliharaan cinta kasih-Mu tersebut, maka kami boleh senantiasa mengalami kekuatan daripada-Mu. Sesaat lagi Allah, kami bersama akan membaca berita firman Tuhan. Tolonglah kuasai kami dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami ketika membaca, mendengarkannya, kami boleh membaca dan mendengarkan bukan dalam pengertian kami sendiri, tetapi karena tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu ya Allah, kami bersama berdoa. Amin. Saudara umat Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan pasal 10, ayatnya yang ke-8. Demikian bagian bacaan kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian,
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Umat Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema di dalam kebaktian minggu kita pada hari ini ialah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Apa artinya diutus? Artinya ibu bapak saudara dan saya diutus bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, tetapi kita diutus karena ada yang mengutus. Dan di dalam pemahaman keimanan kita, maka saudara dan saya, ibu bapak dan saya diutus oleh Allah. Kita diutus bukan melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tetapi kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Artinya ibu bapak saudara, tidak pernah ada kata berhenti untuk kita senantiasa diutus. Di dalam kehidupan kita, kita senantiasa diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada filosofi hidup atau filosofi kerja orang Jepang yang sangat menarik, yang mengatakan demikian dalam filosofi hidup mereka. What's the next step and what should I do? Artinya ibu bapak saudara, orang Jepang ini selalu punya prinsip tentang apa lagi ya yang harus dilakukan berikutnya, apa yang akan saya lakukan berikutnya. Dan ini membuktikan kemudian negara Jepang menjadi sebuah negara yang sangat maju. Saya merenungkan tentang filosofi hidup atau filosofi kerja ini ibu bapak saudara, juga bagi kehidupan kita. Adalah baik untuk kita senantiasa merenungkan tentang hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah berhenti untuk diutus. Dan oleh karena itu tidak sembarangan kita untuk bisa mengalami pengutusan tersebut. Kita harus senantiasa diperlengkapi, dan saya ingin mengajak umat Tuhan untuk memaknainya melalui sebuah ibadah. Nah ibu bapak saudara, di dalam ibadah yang kita ikuti di dalam kebaktian minggu, selalu dimulai dari pembukaan awal, votum salam sampai dengan diakhiri dengan pengutusan. Dan ini dimaknai secara liturgis dalam kehidupan kita tentang satu bagian yang tidak terputuskan. Maka nggak bisa ibu bapak saudara kalau kita datang kebaktian atau sekarang mengikuti kebaktian online, ya udah kita cepetin aja deh. Atau langsung saja deh ke bagian berkatnya. Ada sebagian orang yang misalkan datang kebaktian terlambat ketika persembahan, atau jangan-jangan habis persembahan ibu bapak saudara. Yang penting saya tidak kehilangan berkatnya. Yang penting masih dapat berkatnya.
Padahal ini adalah satu bagian yang tidak terputuskan. Dan artinya kalau kita memaknai ibadah di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara, maka Ibu Bapak Saudara dan saya sedang diperlengkapi di dalam sebuah ibadah untuk kemudian kita diutus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau kita memaknai di dalam tema kita pada hari ini, maka kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara, di dalam bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh Yesus berserta dengan para muridnya. Pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tersebut menghadirkan daya pikat yang luar biasa besar. Dan Alkitab, Injil menyaksikan, menceritakan bahwa berkali-kali orang terpikat, tertarik untuk datang kepada Yesus karena pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya ambil contoh lain di dalam teks Alkitab yang lain. Di dalam Yohanes pasal 6, ayatnya yang kedua, diceritakan demikian. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi pada masa itu memang ada daya pikat tersendiri ketika Yesus melakukan pelayanan kesembuhan. Kenapa saya menggunakan kata pelayanan? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu bukanlah untuk kepentingan hanya dirinya sendiri, tetapi bagaimana menghadirkan tanda kerajaan Allah itu. Dan memang pelayanan kesembuhan itu memiliki daya pikat tersendiri. Sehingga pertanyaannya Ibu Bapak Saudara pada kehidupan gereja masa kini, apakah pelayanan kesembuhan atau praktek kesembuhan menjadi satu-satunya tanda utama daripada kerajaan Allah? Apalagi di gereja kita, Ibu Bapak Saudara, sampai dengan hari ini kita tidak menghidupi praktek itu di dalam sebuah ibadah. Walaupun kita meyakini bahwa kuasa Tuhan dalam kesembuhan secara personal itu pasti dinyatakan. Tetapi kita tidak menghidupi praktik tersebut di dalam peribadahan kita. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana tanda itu dinyatakan. Kita kembali ke bagian bacaan utama kita, Matius 9, ayatnya yang ke-35 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit, belum berhenti, dan kelemahan. Artinya Ibu Bapak Saudara bukan hanya kesembuhan yang dilakukan, tetapi yang utama adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan juga melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Sehingga tanda kerajaan Allah itu akan nampak dalam sebuah kehadiran Ibu Bapak Saudara. Dalam sebuah perhatian. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah umat. Yang saat itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Rasa-rasanya cerita, ilustrasi tentang domba, Ibu Bapak sudah sangat sering mendengarkan itu. Dan karakteristik domba adalah hewan yang tidak bisa survive sendirian. Dia harus digembalakan, dia harus dibawa ke tempat makan, dia harus dijaga karena dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Karena ancaman hewan, ancaman alam yang tidak mudah untuk domba yang rentan ini, sehingga harus ada gembala. Tanda kerajaan Allah adalah belas kasih Allah. Dan dengan demikian, belas kasih tersebut juga perlu kita wujudkan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, Ibu Bapak Saudara, pada masa sekarang ini, masa yang tidak mudah, adalah momen yang sangat baik untuk kita belajar untuk melakukan compassion, belas kasih.
Ada begitu banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan di tengah-tengah kehidupannya. Maka cara beriman kita adalah bukan cara yang hanya mementingkan dan memikirkan diri kita sendiri. Ketika awal pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan panic buying. Semua dibeli, oleh karena itu karena demand supply-nya tidak seimbang, masker sempat naik harganya Ibu Bapak Saudara ya, hand sanitizer dan seterusnya. Dan juga harga pokok. Dan ada sebagian orang yang kemudian mengumpulkan itu, menumpuk barangnya di rumah. Seakan tidak memperdulikan bagaimana orang lain. Nah, kita sebagai gereja, kita sungguh sangat bersyukur untuk setiap gerak pelayanan yang boleh kita lakukan. Bahwa kehadiran tanda kerajaan Allah itu bukan hanya bersifat hal-hal praktek kesembuhan saja. Tetapi ketika kita memiliki belas kasih kepada sesama kita. Yesus kemudian melanjutkan, ia mengatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, hari ini kita ingin belajar ada tanda-tanda yang sangat khas dalam bagian bacaan Alkitab kita. Ada 3 bagian tanda-tanda. Yang pertama dalam Matius 10 ayat 1. Tanda itu adalah ketika dipanggil dan diberi kuasa. Kita dipanggil. Dan kita tidak dibiarkan saja. Kita diperlengkapi, dipanggil dan diberi kuasa seperti para murid. Dipanggil dan diberi kuasa. Sehingga yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita sungguh ingin mengimani bahwa kita dipanggil dan diperlengkapi. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Kita dipanggil untuk juga boleh menyatakan belas kasih kepada sesama kita. Ada banyak contohnya Ibu Bapak Saudara. Di pengantar awal tadi sudah disebutkan. Bukan hanya pelayanan sosial kemasyarakatan sebetulnya. Kita bisa menyapa umat di jemaat kita. Dan ini bukan hanya sebetulnya menjadi tugas pendeta dan penatua saja. Setiap kita bisa kok melakukannya. Kita menyapa, mendoakan saudara-saudara kita. Yang kedua dalam Matius 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ini menarik sekali kalau kita membacanya karena Yesus mengatakan demikian. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Yesus seolah-olah kok melarang ya, supaya tidak melakukan pemberitaan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah ini keluar? Apakah memang demikian? Padahal dalam berulang kali kesempatan pelayanannya, Yesus sangat terbuka kepada siapapun. Saya ingin mengajak kita untuk yang kedua ini merefleksikan tentang tanda kerajaan Allah yang bersifat inner circle. Bagaimana Allah dalam Tuhan Yesus Kristus mengingini supaya murid-murid tahu tentang hal-hal yang utama terlebih dahulu dilakukan di dalam kehidupan. Apa baiknya Ibu Bapak Saudara, kalau kita dermawan, kita filantropis misalkan, atau mungkin gereja kita melakukan, tanpa ada pemeliharaan iman yang sama di tengah-tengah umat. Para murid saat itu diingatkan supaya mereka bisa benar-benar melakukan pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel terlebih dahulu. Dalam pemaknaan, karena bangsa Israel ini adalah umat yang belum sepenuhnya mengenal tentang Tuhan. Sehingga yang kedua Ibu Bapak Saudara, tanda kerajaan Allah itu hadir ketika kita juga berperan serta menyatakan cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, yang paling terakhir nih Ibu Bapak Saudara, Matius 10 ayat 7 sampai dengan ke-8, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sama seperti yang Yesus lakukan di awal, bahwa kehadirannya ini untuk mengajar dan memberitakan Injil kerajaan surga, maka murid-murid juga demikian,
pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Baru setelahnya sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sehingga yang utama adalah bagaimana kita bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah. Yang ketiga, tanda kerajaan Allah itu adalah lewat hidup yang bermakna. Tentang hidup yang bermakna. Nah, Ibu Bapak Saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini banyak orang yang sudah mulai sangat sensitif, orang marah. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara mengkritik pemerintah harusnya seperti ini, jangan seperti itu. Mengkritik gereja harusnya seperti ini, jangan seperti itu. Atau juga marah terhadap diri sendiri. Dan ini bukan menjadi jalan keluar atas kondisi kita kan Ibu Bapak Saudara. Seletih-letihnya, selelah-lelahnya Ibu Bapak Saudara dan saya marah-marah, pandeminya tetap ada. Sehingga tantangannya bagaimana hidup kita bisa bermakna pada saat ini sampai dengan menjalani hari esok dan seterusnya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ayat ke-8 mengatakan. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari saudara, kita bersama menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena Ibu Bapak Saudara dan saya bukan hidup untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa bermakna menghadirkan tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai dengan 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Saudara umat Tuhan, mari kini kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang di dalam pengasihan-Mu ya Allah, untuk mengangkat setiap permohonan kami. Saat ini kami berdoa untuk umat-Mu di Jemaat GKI Puri Indah. Di dalam setiap pergumulan dan kehidupan umat. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka yang berada di dalam masa pemulihan, bagi umat Tuhan yang bersuka cita ketika mereka sudah atau akan berulang tahun. Kami berdoa untuk kehidupan umat di masa yang tidak mudah saat ini. Demikian untuk gereja-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh pelayanan yang tetap berlangsung pada saat ini, berikanlah hikmat dan pimpinan-Mu kepada majelis jemaat beserta dengan setiap badan-badan pelayanan untuk boleh mengoptimalkan pelayanan, khususnya di dalam kegiatan-kegiatan online. Kami berdoa untuk setiap kegiatan live streaming di dalam kebaktian minggu yang terus dipersiapkan dan akan dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah kembali di gereja pada bulan Juli nanti. Di dalam setiap persiapan yang dilakukan, biarlah Tuhan boleh menolong supaya pada waktunya boleh kembali berlangsung, lalu umat juga dengan cukup bijaksana boleh menerima setiap protokol kesehatan yang kemudian akan diterapkan, karena ini untuk kebaikan kami bersama. Kami berdoa untuk setiap pelayanan sosial kemasyarakatan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk setiap kehidupan gerejawi dari jemaat-jemaat maupun gereja-gereja lain. Kami berdoa untuk kehidupan komunitas agama lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini. Hadirkanlah kebijaksanaan ya Tuhan di dalam setiap keputusan
atau peraturan-peraturan yang kemudian ada. Dan kami juga sebagai warga negara dan warga gereja boleh bertanggung jawab dalam menyikapi ataupun melakukannya. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap tenaga medis yang saat ini mereka masih melakukan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk kehidupan mereka. Ya Allah, inilah syafaat kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu senantiasa untuk rindu, serta mau untuk boleh diutus oleh-Mu untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memberi persembahan adalah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharanya yang tidak pernah berkesudahan dan atas kebaikan Tuhan yang tercurah bagi kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 6, demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Syukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 28830038111 atau scan dari QRIS di samping menggunakan aplikasi OVO, GoPay, dan lain-lain. Atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop persembahan, dan pada saat ibadah kembali di gereja kita akan membawanya. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 141, kasihku kepadamu tambahkanlah. Mari kita berdiri, kita akan berdoa bersama untuk persembahan kita. Ya Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepadamu semakin besar setiap hari, sehingga kami tak pernah berhenti bersyukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, tanda kasih dan syukur kami kepadamu. Berkati dan terimalah agar ungkapan syukur kami ini, agar boleh menjadi berkat dan sukacita untuk pelayanan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat sekalian kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Dunia dalam gelap.
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, tetaplah terus membawa sinar kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah padamkan terang itu. Berilah hati yang mau membawa berita kepada orang-orang di sekitarmu tentang kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa dan mulia itu, seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Sehingga orang-orang dapat melihat tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup keseharianmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.